Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan konten YouTube sebelumnya, yaitu iblis akan sesatkan akan menggoda manusia. Konten YouTube kali ini akan berbicara tentang 15 orang musuh iblis. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari 15 orang yang menjadi musuh iblis itu. Konten ini berangkat dari sebuah sumber, yaitu Durratun Nasihin halaman 215. Wa dzukira an Wahb bin Manbah annahu qala. Diriwayatkan dari Wahb bin Manbah, sesungguhnya beliau berkata, Amarallahu ta'ala iblisa ayyatiya Muhammadin alaihi salatu wassalam jibu angkul lima yas'aluhu. Faja'ahu ala surati syaikhin sabih wa biyadi ukazah. Allah SWT memerintahkan kepada iblis untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh iblis. Kemudian datanglah iblis dalam bentuk seorang tua yang di tangannya terdapat tongkat. Faqala alaihi salatu wassalam, man anta? Qala an iblis. Ketika datang seorang tua yang membawa tongkat tadi, ditanya pada Nabi Muhammad SAW, siapakah kamu? Maka iblis, maka orang tua tadi menjawab, saya iblis. Kemudian Nabi bertanya, qala limadza jita, kenapa kamu datang? Iblis menjawab, qala innallaha amarani an atika ujibaka an kulli ma sa'altani. Iblis menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan saya untuk mendatangimu, mempertanyakanmu, dan engkau untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Faqala alaihi salatu wassalam, saya ulang lagi. Iblis menjawab, saya adalah iblis. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa kamu datang kepadaku? Iblis menjawab, Allah memerintahkanku untuk mendatangimu dan siap menjawabmu setiap apa yang kamu tanyakan kepadaku. Faqala alaihi salatu wassalam, ya iblis, kam a'da'uka min ummati. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya,
Wahai iblis, berapakah musuh-musuhmu dari umatku? Iblis menjawab, qala khamsata asyar. Musuhku adalah 15 orang. Siapakah 15 orang itu? Yang pertama, anta ya Muhammad. Engkau wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebagai imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad adalah pemimpin. Besok di hari kiamat, semua para nabi akan dimintai pertolongan oleh umat manusia. Semua para nabi, baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, dan sebagainya, tidak bisa menolong kepada umat manusia. Tetapi Nabi Muhammad SAW bisa menolong kepada umat manusia, yang hingga kini populer dengan Nabi Muhammad bisa memberi syafaat pertolongan pada umat manusia. 1. Musuh-musuh iblis yang kedua adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak pilih kasih, pemimpin yang selalu menempatkan yang benar kepada yang benar, yang salah kepada yang salah, pemimpin yang tidak membedakan antara satu sama yang lain. Yang kedua, imam adil akan menjadi musuh iblis. Musuh iblis itu adalah pemimpin yang adil. Musuh iblis yang ketiga adalah ghaniyun mutawadhi'un, orang yang kaya tetapi rendah diri. Orang yang kaya tidak sombong. Orang yang kaya mau menghormati orang lain. Orang yang kaya mau menolong kepada orang lain. Orang yang kaya mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang-orang miskin, orang-orang fakir, yatim piatu, dan lain sebagainya. Orang kaya yang tidak sombong, yang tidak adigang, adigung, adigunung. Musuh iblis yang nomor 4 adalah tajirun sodikun, pedagang yang jujur. Pedagang yang tidak pernah membohongi kualitas benda yang akan dijualnya. Pedagang yang tidak mengurangi timbangannya. Pedagang yang tidak mengurangi ukurannya. Pedagang tidak pernah mengurangi bobotnya. Itulah tajirun sodikun, pedagang yang jujur. Musuh iblis yang nomor 5 adalah alimun musallin takhasya, orang alim yang pintar, orang ngerti, yang sholatnya dilakukan dengan cara khusyuk. Hatinya, bacaannya ditujukan lillahi ta'ala. Syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi. Orang yang demikian akan menjadi musuh iblis. Musuh iblis yang nomor 6, mukminun nasihun, orang mukmin yang suka memberi nasihat, orang mukmin yang suka amar ma'ruf nahi mungkar, orang mukmin yang tidak membiarkan
orang lain berbuat jahat. Orang mukmin yang selalu mengajak yang lain untuk berbuat baik. Mukmin nasih. Orang mukmin yang suka memberi nasihat. Musuh iblis yang nomor 7, mukminun rahimun. Orang mukmin yang sayang. Orang ini mau menghormat kepada yang besar, kepada yang tinggi, kepada yang tua. Tetapi juga mau sayang kepada yang kecil, kepada yang bawah, kepada yang hina. Sayang kepada manusia, sayang kepada hewan, sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjadi musuh iblis yang nomor 8, taibun, sabitun ala taubatihi. Orang yang mau bertobat dan senantiasa menjaga, memelihara taubatnya itu. Mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, mau mengakui dosanya itu. Mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, mau menghentikan dosa itu. Mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, dan tidak akan mengulangi dosa dan perbuatan yang salah itu. Taibun sabitun ala taubatihi. Orang yang bertobat, yang senantiasa menjaga taubatnya itu. Orang yang menjadi musuh iblis yang nomor 9, mutawarri anil harami. Orang yang wirai, orang yang menjaga dari yang haram. Rezeki, makanan, minuman, perbuatan yang haram, dia menjaga sekali. Tidak hanya yang haram, yang syubhat pun, yang tidak jelas halal haramnya, mereka kita hindari. Bukan wal kedual, batu dan koral akan diuntal. Yang nomor 10 yang menjadi musuh iblis adalah mukminun yudawimu alat toharoh. Orang mukmin yang senantiasa menjaga kesucian. Orang mukmin yang selalu dawamul wudu, ajak wudu terus. Orang mukmin yang daimul wudu, yang melanggengkan wudu. Kalau kena hadas wudu lagi, kena hadas lagi, kentut, pipis dan lain sebagainya, wudu lagi. Orang mukmin yang senantiasa memelihara kesucian termasuk musuh iblis. Yang nomor 11 musuh iblis yaitu mukminun kasirus sodakoti. Orang mukmin yang banyak bersedekah. Kepada orang miskin mau bersedekah, kepada orang fakir mau sedekah, kepada orang tua renta mau bersedekah, kepada yatim piatu mau bersedekah. Orang yang mau bersedekah dikatakan orang yang lumo, yang pemurah. As-sakhiyyu qaribun ilallah. Qaribun ilan nas.
qaribun ilal jannah ba'idun minan nar. Orang yang lomo, yang murah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir medit dikatakan orang bakhil. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Orang yang bakhil itu jauh dari manusia. Orang yang bakhil itu jauh dari surga. Dan orang yang bakhil itu dekat dengan neraka. Mukmin yang menjadi musuh iblis, mukmin yang banyak bersedekah. Musuh iblis yang ke-12, mukminul husnul khuluqi. Orang mukmin yang bagus akhlaknya. Bagus kepada Allah, bagus kepada Rasul, bagus kepada masyarakat, orang tua, para ulama, bagus akhlaknya kepada sesama makhluk. Akhlak selalu kita jaga, kepada orang tua kita hormat, kepada yang kecil kita sayang. Musuh iblis adalah orang mukmin yang akhlaknya baik. Sebaliknya, orang yang akhlaknya jahat akan menjadi teman iblis, teman setan. Orang yang dimusuhi iblis yang nomor 13 adalah mukminun yanfa'un nas. Orang mukmin yang bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang punya tenaga, manfaatnya digunakan untuk membantu orang lain. Orang yang punya harta dipergunakan untuk membantu orang lain. Orang yang punya ilmu digunakan ilmunya untuk membantu orang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang menjadi musuh iblis yang nomor 14 adalah hamilul Qur'ani yudimu qira'atahu. Musuh iblis yang nomor 14 adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan orang itu senantiasa membacanya. Pagi membaca, siang membaca, sore membaca. Hari ini 1 ayat, nanti 2 ayat, 3 ayat. Hari ini 1 surah, nanti 1 surah, besok 1 surah, dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap huruf yang dibaca akan mendapat 10 kebaikan. Hamilul Quran yudimu qira'atahu. Orang yang hafal Quran dan rajin membacanya. Musuh iblis yang nomor 15 adalah qaimum billaili wan nasu yamun. Orang yang bangun di tengah malam sedangkan manusia sedang pada tidur. Bangun tengah malam digunakan untuk membaca Al-Quran, bangun tengah malam digunakan untuk sholat, bangun tengah malam digunakan untuk wiridan dan sebagainya. Di saat orang-orang lain tidur nyenyak, dia bangun di tengah malam. Orang yang bangun tengah malam digunakan untuk beribadah, membaca Quran, membaca sholawat, dan lain sebagainya.
orang itu menjadi musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah ada 15 orang yang menjadi musuh iblis. Perhatikan, baca lagi, pahami lagi. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang 15 itu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti petunjuk itu dan mudah-mudahan kita menjadi musuh iblis. Penjelasan ini, keterangan ini, bacaan ini kami kutip, kami sadur dari kitab Durratun Nasihin halaman 215. Silahkan untuk dikaji kembali, kalau ada yang kurang dilengkapi, kalau ada yang salah mohon untuk dimaafkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.